Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Gali Anggara. Kali ini kita lanjutin materi yang kemarin. Kemarin kita udah sampai ke apa ya kemarin ya? Request ya, oke request. Yang kita ngambil request dari form atau dari get, kita ambil pakai kelas request. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi materinya. Kita di sini ya, ngambil input dari request. Kita tinggal masukin aja si kelas request ini, terus kita bikin variable request. Bentar di dalam si metodenya bisa kita panggil si requestnya, terus kita panggil metode input, terus masukin argumen sesuai dengan nama requestnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sini nih yang bisa dipakai sebenarnya, bukan sebenarnya emang dipakai nanti gitu. Ini ada saya tambahan kemarin ya dari yang kemarin. Jadi hari ini mungkin session sama blade kita bikin template. Oke, session di Laravel sama kayak session yang ada di PHP native kemarin kita pelajari. Cuman bedanya di sini karena memang udah dibungkus pakai framework dari Laravel, jadi kita aksesnya itu ikutin cara Laravel. Walaupun emang cara biasanya si PHP native bisa, cuman kita pakai yang ini aja gitu biar lebih ke manage. Caranya kita pakai class request lagi ya, kayak kemarin taruh di apa namanya si parameter controllernya, parameter method controllernya request. Nanti di dalamnya kita tambahin ini request untuk ini ya, untuk nyimpan session kita bisa request session put ini key-nya, ini value-nya. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau get, tinggal request session get. Ini bedanya put sama get. Nah, get di sini adalah nama key-nya dari yang session yang udah kita simpan. Gitu. Nah, sekarang kita cobain ya session. Ini kita hapus aja kalian nggak terlalu ini. Kira kita hapus aja. Masih tetap di home controller ya saya pakainya. Oke, nanti kita akan coba bikin satu web sederhana aja kayak CRUD biasa, bukan CRUD sih, kayak CRUD cuman mungkin nanti pakai session CRUD-nya. Sementara ini karena kita belum masuk ke database jadi kita pakai session dulu. Oke, ini saya hapus. Biarin aja news aja ya, biarin. Oke, biarin. Oke, misalnya di sini kita punya root, kita punya satu root ya untuk ini. Kita pakai get, misalkan slash session atau apa ya, session deh, session lagi ke home controller. Waduh, tidak muncul dia. Adalah home controller add misalnya add session get session. Amat boleh tolong di itu dulu, mute dulu. Oke, sip, terima kasih. Jadi di sini nanti kita ngarah ke home controller add get session. Di sini kita bikin satu metode public function get session. Nah, karena tadi session itu untuk kita bisa main session itu kita butuh request. Kita masukin kelas request di sini sebagai parameter dari metode si get session. Nah, di sini misal kita set ya, misalnya kita set request session put. Sini key-nya misalkan kita bikin username gitu ya. Misalkan Gali Angga.
Ini kita return aja. Return misalkan return view ya. Misalkan view-nya itu ke home. Home.home ya. Si home ini nih. Nah, ini. Oh, home ya. Home yang udah kita bikin kemarin. Nah, kan kemarin kita oke, ini kita jalan dulu deh. Ini udah di serve ya. Ini udah saya PHP Artisan serve. Ini udah jalan si development servernya. Saya buka Laravel / tadi apa get session ya. Oh, random variable. Oh, oke, ada yang salah. B apa nih? B B. Oh, ya. Oke. Ini ternyata butuh ini. Session. Oke. Oke, ini ya. Ini karena dia belum nampilin session, makanya ya gini doang gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba kan session yang kemarin di PHP Native itu kita bikin session. Nanti kan session itu bakal bisa dipakai di semua root ya. Ya memang masih di satu server gitu kan ya. Kita balik ke PHP basic waktu itu ya. Jadi session itu bisa dipakai di mana aja selama dia di satu server gitu. Dan selama si session itu belum habis waktunya. Belum expired. Oke. Kita tadi udah nge-set si session di method get session di home ya. Nah, sekarang kita bikin satu apa namanya method lagi, public function, misalkan namanya apa ya, show gitu aja lah, show ya. Nah, tadi kan si session untuk nge-get ataupun nge-put dia perlu class request. Jadi ini kita bisa copy aja, kita taruh di sini. Kita misalkan kita return nih, atau gini deh, username sama dengan request session get username ya, sesuai dengan key-nya ya. Jadi kan kita key-nya ngesetnya username. Nah, di sini kita get-nya username. Ini udah beda root nih. Ini udah nyebrang nih. Jadi data yang ada di sini bisa diambil di sini pakai session. Sekarang kita return view ke home.about. Oke. Jadi tadi kan kita di home ini udah kita taruh /about ya. Jadi kita nanti ngarahnya ke situ aja biar gampang. Nah, di sini kita pas datanya. Data si username. Username. $username. Ya. Jadi di show ini kita ambil sessionnya. Terus kita paste ke view about. Nah, kan di sini belum ada /about ya. Ini kan dia ngarahnya si href ini ngarahnya ke /about. Ini kita bikin dulu /about-nya di si root. Home controller add berapa ya? Add show. Ya, kita bikin satu root lagi. Tadi sempat kita kayaknya di si about itu kayaknya ada yang berubah juga deh. Nah, ini ya kita ganti jadi username ya. Ini kita hilangin aja karena ini variabelnya nggak kita paste dari controller ya, nama dan alamat. Kita nggak paste nya username, jadi kita pakai username. Oke. Nah, sekarang kita coba reload lagi si sessionnya. Nah, di session ini kan dia ngebikin session ya. Selanjutnya pada saat kita klik about harusnya muncul username tadi tuh, username si ini nih. Ini nilai si username ya, Gali Anggara. Klik about, klik. Nah, muncul ya session ini. Jadi misalnya kita refresh, dia tetap ada datanya. Oke ya. Ini session, oke? Gitu kira-kira. Gampang ya? Jadi kita tinggal kalau misalnya mau naruh si session, tinggal request session put, taruh key-nya sama value-nya, key value pairs. Nah, ntar kalau misalnya kita mau ngambil, kita tinggal
request session get key-nya apa. Udah. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu tentang session? Ini kita singkat aja ya, karena kita session udah paham di PHP native. Jadi di sini kita cuma tinggal gimana caranya pakai session di Laravel gitu aja. Ada yang mau tanya dulu? Mana? Ada yang masih bingung? Atau kecepatan? Jadi saya copy dulu deh. Web.php-nya. Ya, ada yang ini nggak ngerasa tadi kecepatan nggak? Kalau ada kecepatan boleh bilang ya, nanti saya ulang. Nah, kan ada yang nanya. Sip. Mas, error lagi pas saya CMDM project jadinya bash. Jadi project. Loh. Kalau LS coba di LS nanti ada nggak folder my project-nya? Jadi nggak ada ya. LS nanti lihat di situ ada folder my project nggak? Oh, atau jangan-jangan dia di sini nggak diproses ya? Oke, sepertinya di VM-nya deh. Coba deh, saya remote dulu. Atau ntar ya, saya copy dulu deh ininya. Jadi saya remote lagi. Dibuka aja sih AnyDesk-nya, nanti saya remote. Home. Home. Itu ya. Terus udah saya copyin ini si web PHP-nya, home controller dan juga view-nya. Udah dinyalain AnyDesk-nya? Ani. Oke, sip. Saya remote dulu ya. Oke. Oke. Sip. Sip. Kayaknya VM-nya dia belum di sini. set sini. Storage. Nah, kan. Udahnya ada loh. Udah ada ini benar. Udah nggak ngebaca. Oh, belum di mount, lupa saya. Sorry. Iya benar. Lupa lagi kemarin apa ya? Oke deh. Oh, nggak ada historinya lagi. Jadi MNT. Udah nggak di sini. Oh, ada Laradok. Jadi Laradok. Nggak ada, benar. Oke. Nggak ada, benar. Oke. Belum di mount ya. Sudo mount. Lupa lagi. Kita cari dulu. Ini. Docker Toolbox ke Laradok. Sip. Sekarang kita restart lagi ininya.
Oke, ini mungkin bisa dipakai nih kayak gini. bentar. Start dulu. Lupa. Jalan deh. Kita shutdown si Docker. Udah masuk. Oke. Nge-serve file or directory. Coba bentar. Duh, malah hilang dong.
Nah, sip. Udah. Berarti bisa tinggal di run docker. Docker. Dah. Dah. Nah, sip. Sip. Ini saya N ya. Saya N ya. Sini. Dah, coba. Jajal lagi. Di PHP Artisan serve-nya pakai host yang tadi udah saya kasih. Harusnya bisa sih. Oke, ada yang mau ditanyain di sini? Nggak ada. Ada nggak yang mau tanyain? Masih bingung nggak? Ini udah dicoba. Wih, warna-warni. Ini udah dicoba ininya si session. Ya, jadi session itu sama kayak session yang ada di PHP Native kemarin kita coba. Jadi nggak jauh beda, cuma caranya aja, cara ngesetnya, cara nge-get-nya yang beda. Gitu. Jadi kita pakai cara Laravel. Oke. Oke, kalau misalkan gak ada yang tanyain, kita lanjut lagi. Mungkin kita akan coba ya, bikin satu flow gitu ya. Mungkin kita bikin satu web utuh, nggak utuh juga sih. Cuman kayak kerutnya gitu ya. Kerutnya tapi pakai session gitu. Jadi kita coba bikin kerut tapi pakai session. Jadi kita nanti nyimpan datanya itu di session ya. Kita coba ya. Oke. Mungkin kita akan bedain controllernya biar enak gitu ya. Kita biar buka lembaran baru. Ya. Yeah. Kita buka controller baru gitu. Ini kita biarin aja. Oke, berarti kalau misalnya kita butuh controller baru, kita butuh bikin di PHP Artisan make controller. Ini kita PHP Artisan make controller. Namanya saya mau bikin di dalam folder yang lebih rapi lah ya. Misalkan namanya itu news. Berarti ntar dia ada di dalam folder news ya di controller sini. Jadi nggak di luar. Misalkan jangan news deh. Apa ya? Names aja deh. Names. Berarti saya mau nanti hubungannya dengan nama-nama gitu ya. Names misalkan kita bikin di sini index controller gitu. Atau names root. Boleh, nggak masalah. Ya, PHP Artisan make controller names / names root. Jadi nanti dia bakal masuk ke folder names. Nanti nama controllernya adalah names root. Oke. Di enter. Jadi bakal bikin folder baru di sini. Nah, ini ya, names namanya. Nanti di sini ada nama satu controller namanya names root. Gitu ya. Kita bikin folder jadi biar lebih rapi gitu. Kita buka, nah ini sama isinya kosong seperti biasa. Oh iya, saya punya ini ada shortcut untuk si Laravel. Bukan Laravel sih, di Visual Studio ya. Kalau misalnya kita mau pindah-pindah file, ini kan misalnya contoh di close ya, kan kita nggak bisa pindah kan, kita harus buka dari file sini ya, nyari dulu satu-satu gitu ya. Sebenarnya kita bisa pakai perintah Ctrl P untuk nyari. Ctrl P, misalnya kita mau nyari web.php, enter. Kita langsung bisa ngebuka si web.php. Kita mau buka views misalnya, tapi yang udah ada ya, filenya yang udah ada. Misalnya belum ada, nggak akan bisa dibuka kayak gitu. Misalnya kita mau ke news.blad.php, tulis aja news.blad.php, enter. Kita buka. Kita nge-switchnya dari sini. Misalkan names, root, enter, udah. Ya. Jadi Ctrl P, tulis nama file yang udah adanya. Yang kita mau switch gitu. Ya, ini kita bisa, misalkan kita mau buka lagi nih dari sini. Kita buka web.php, kita mau bikin root. Tuh, Ctrl P, ketik nama filenya. Nah, di sini kan dia bentuknya miring ya. Miring itu berarti artinya nanti kalau misalnya kita buka file lagi, dia bakal ganti sama file yang baru. Misalnya gini, saya buka news. Ini kan miring ya si web news. Enter. Nah, dia ganti
file yang web tadi ketutup terus dibuka dengan file yang baru ini. Ya. Nah, caranya biar nggak dia ketutup, biar nggak miring kayak gini, kita bisa pencet ini, Ctrl K Enter, Ctrl K Enter. Nah, dia kan nggak miring lagi ya. Jadi kalau misalnya kita switch ke web.php, dia tetap ada si newsnya. Jadi web yang tadi itu pindah ke tab baru. Gitu. Ini shortcut aja biar lebih cepat kita kalau misalkan mau developing ya. Oke, di sini kita tambahin, misalkan di sini names controller. Kita bikin root seperti biasa kita bikin. Kita di sini nanti mau bikin CRUD-nya aja ya, CRUD standar gitu. Kita bikin get slash misalkan slash names ke names controller. Bener gak ya? Apa gini ya? Add misalnya index. Sorry, jadi ini foldernya kita sebutin pakai backslash baru nama controller, names controller sih, CRUD ya, names CRUD, salah pak, sorry. Nah, kalau misalkan dia ada garis bawahnya berarti bener nih. Kalau misalkan kita kontrol klik, nanti dia pindah ke si itu ya. Jadi names di sini adalah nama foldernya, backslash baru nama controllernya, add nama method. Kita bikin dulu di sini. Ini nge-read-nya untuk list, get juga, tapi kita kasih untuk yang satu, yang detail ya, names-nya satuan. Ini ID misalnya ya. Dan kita arahinnya ke misalkan detail. Terus kita buat lagi di sini yang post misalnya. Get juga. Ini form isinya. Name misalkan add gitu. Kita bikin sini form. Lagi misalnya post. Post ya, kita mau nge-add datanya ke sini. Ini ya, ke-add ya. Names add itu ada post juga. Yang dia nanti misalkan add data. Gitu ya. Ya mungkin segini dulu deh. Nanti baru kita tambahin lagi untuk yang sisanya. Di sini kita nampilin semua nama pakai array ya nanti gitu ya. Ini nampilin satu nama. Ini nampilin form untuk nambahin nama. Ini dia untuk ngepost nama ya, ngirim data nama itu ke add gitu untuk masukin dalam session. Oke. Di sini kita tambahin ya metode-metode yang tadi kita udah bikin. Public function ada index, ada detail. Tadi dia butuh ID. Terus public function tadi apa? Form add sama add data. Form add sama add data. Data. Oke, satu-satu ya. Nanti kita coba ini dulu listnya. Oke. Di sini kita bikin satu variable. Namanya itu names untuk array. Karena kita mau pakai session, kita di sini cek dulu sessionnya. Oh, request ya, lupa kita pakai session ya. Sini request ya, lupa request. Kita ambil sessionnya dulu, kita cek ya. Session get. Misalkan namanya itu kita ambil dari names.
Nah, parameter kedua adalah defaultnya. Kalau dia kosong, oh nggak perlu ya. Biarin dulu. Kalau dia nggak ada berarti kita ke sini. Names sama dengan kita bikin arraynya. Misalkan namanya kali 2 gitu ya. Terus kita set nih. Kita put names ya. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya si sessionnya itu belum ada, itu belum ada sama sekali, kita bikin si names-nya itu isinya adalah Gali dan Ujang, dua nama ini. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam session gitu. Jadi ntar pada saat dia list selanjutnya, names ini tuh udah ada gitu. Atau ini ditaruh di ini aja. Hmm, account-nya. Ini kita rubah aja logiknya. Jadi di sini kalau misalkan si sessionnya itu names-nya ada, nanti dia masuk ke names. Kalau misalnya nggak ada dia null. Nah di sini dicek nih. Kalau dia null berarti dikasih nilai baru. Nah baru ntar dimasukin dalam session si names-nya. Nah mirip-mirip kayak tadi sebenarnya. Oke kalau udah kita return view. Kita bikin view-nya di dalam folder ya biar lebih enak. Misalkan names, namanya itu misalnya list. Datanya adalah si names tadi. Names, $names. Gitu ya. Di ntar kita bikin view namanya list di dalam folder names. Gitu ya. Jadi kita bikin view di resources, views, kita bikin folder baru namanya names. Sesuai dengan ini ya, names.list. Berarti dalam folder names ada satu file namanya list.blade.php ya. Kita bikin di sini dia cuma nampilin list ya, jadi kita for each aja. Tadi nama collectionnya adalah names. Sini sebagai name misalnya. Kalau kecepatan bilang ya, takutnya saya kecepatan ntar nggak ngerti. Oke, ini kita cetak biasa aja ya. H3. Oke, print name. Ya seperti biasa gitu ya. Oke, kalau udah kita coba dulu ya satu-satu. Ini kita bikin dulu, kita buka. /names. Buat argumen. Wait. Names. Apa dia? Nul. Wah, nul ya. Kok nul ya? Oh, ini dia. Bentar. Oh, iya. Not names. Balik saya lupa. Kalau dia nggak ada, oke. Lupa saya, sorry. Di not names itu berarti kebalikannya. Jadi kan nul ya. Kalau misalnya dia nul berarti false kan. Balik biar jadi true. Kalau dia ibaratnya nggak ada isinya gitu ya. Udah kita kasih isi. Sorry. Baru muncul. Ya, dua nama ini muncul. Oke, ini saya copy dulu deh, biar enak ya. Nanti tinggal ngikutin aja. Names. Di sini web
.php. Sini name is CRUD. Atau tinggal tinggalan nanti. Coba aja. Listnya list for each doang. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Ini udah kita bisa nampilin list daripada nama-namanya ya. Kita baru masukin 2 nama. Oke, sekarang kita mau bisa dia tuh bisa nambahin ya, nambahin data. Atau ini dulu deh, detail dulu ya biar enak ya. Jadi gimana caranya biar itu bisa dapetin namanya itu namanya itu persatuan gitu. Jadi satu nama. Tadi kan di indeks itu dia nampilinnya list. Sekarang gimana caranya biar dapetin satu data aja. Oke, karena kita pakai session, berarti kita butuh request di sini ya. Request. ID-nya ini biarin di samping ya. Nah, kita ambil si session ini sama kayak tadi sebenarnya. Ini bisa kita copy. Dari kita di sini return. Atau kita ambil dulu deh namanya. Detail sama dengan names dengan array yang ke ID. Berarti nanti kita ambil si detail si names-nya itu berdasarkan ID yang diinputin. Berarti dia detailnya satuannya gitu ya. Satu name, satu nama. Lalu kita return di sini. Return view seperti biasa return view. Namanya kita ke names dot misalkan detail. Ya. Berarti dalam folder names ada satu file namanya detail. Jadi di sini name gitu ya, biar enak. Name karena satuannya. Biar detail. Ya. Oke, sama-sama adik. Kayak gitu ya. Sekarang kita coba. Kita bikin satu view lagi nih. Ini kan dia butuh satu file namanya detail ya di folder names. Berarti di sini di views names ya. Satu file, new file namanya detail.blade.php. Oke. Kalau udah di sini dia cuma nampilin detailnya aja. Jadi kita mungkin bisa kasih hiasan aja gitu ya, biar bagus. Kita kasih quote. Block quote. Wah, keren nih, mantap. Block quote-nya kita kasih H3. Wah, keren. Hiasan aja nih ya, hiasan aja. Nggak harus karena ini detail doang jadi enggak. Name ya. Nah, kita tadi ngepas datanya itu key-nya adalah name ke view detail. Jadi di view detail.blade.php kita cukup panggil name aja, oke? Jadi rootnya ke names ID ya. Jadi kita bisa kunjungin yaitu names slash ID-nya misalkan 0. Ada ya, jual ya. Atau 1. Nah, tapi kalau misalnya 2 pasti nggak ada dia. Error. Gitu ya. Nanti cuma ada 2 nilai aja. Oke ya. Sampai sini gimana? Aman? Atau ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjut tentang oh, ada yang mau nanya? Ya, silakan. Kintara. Nanya mas, kan apa namanya? Tadi kan yang di contoh pertama get sama putnya kan beda apa public function itu ya. Itu emang bisa disatuin gitu. Bentar. Public maksudnya beda public function kan? Yang tadi pertama kan dia beda. Oh, oke, beda metode. Nah, yang itu kan bisa itu tuh emang bisa digabung gitu.
Bisa. Hmm. Maksudnya mau mau di get atau di put di tempat yang sama, di metode yang sama nggak masalah. Atau tempat yang beda juga nggak masalah. Cuman kan di sini biar dia itu datanya datanya bisa diambil gitu loh. Kalau misalkan apa namanya? Gimana ya? Jadi kan names ini sebagai data nih. Ini kita ambil dari session, kita get kan. Nah, kalau dia nggak ada, isinya nol kan. Nah, di sini si names ini kalau dia nol berarti dia dikasih default nilai default atau nilai awalnya gitu ya, inisialisasinya itu dua nilai kali sama Ujang. Nah, ini di sini kita update nih. Kita put karena kan si names ini nol karena sessionnya belum ada gitu. Makanya di sini kita bikin session gitu. Bikin session baru dengan key names. Gitu ya. Kalau misalkan si names nggak nol, berarti kan names ada gitu. Jadi kita nggak perlu put. Makanya di sini ya udah kalau misalnya namesnya ada, kalau dia ada ya berarti kan ini nggak nol namesnya. Ya udah berarti kita nggak put di sini gitu. Tapi karena si session namesnya ini nggak ada gitu ya, makanya di sini kita put gitu. Jadi kalau misalkan udah ada ya get doang dia bentuknya. Misalnya dia nggak ada ya kita kita get kita put gitu nilai dua names ini ke dalam session dengan key names. Gitu. Berarti itu kalau misalnya yang putnya pakai metode baru bisa gitu. Bisa. Mau di sini putnya boleh, di sini juga boleh. Getnya di sini, putnya di sini boleh. Bebas. Yang penting masih dalam satu server ya. Nggak harus dalam satu controller atau di satu metode. Misalnya kita bikin controller baru gitu. Misalnya controller 2 gitu. Kita putnya di sini misalkan. Getnya di controller yang kedua. Nggak masalah, bisa. Gitu. Sama dia dalam satu server. Dan sessionnya masih valid atau masih ada. Gitu. Ya, jadi dia bentuknya bisa nyebrang-nyebrang gitu. Nggak harus selalu dalam satu metode. Ada lagi yang mau tanyain? Silakan. Ada mau tanya lagi sampai sini? Sebelum kita lanjut. Atau ada yang ketinggalan tadi saya ngoding? Ada saya copy lagi. Lihatin bagian detail ya. Detail. Terus di bagian detail blade ya. Tuh. Ya ini detailnya udah metodenya udah saya kasih. Detail blade.php-nya juga saya udah kasih. Jadi kita ngerubah itu doang ya. Oke. Oke. Nggak ada yang mau tanyain sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kita lanjut lagi. Tadi kita udah selesaiin dua root ya. Untuk get all, get semua names sama get satu names ya, oke? Selanjutnya kita mau add nih, nampilin form, add, nambahin nama ya ke method form add di namescroot controller. Jadi di sini kita nampilin form nih. Jadi ya udah return aja, return view namanya names misalkan .form. Ya. Berarti kita harus bikin nih names.formnya. Isinya satu field doang. Di sini di names kita bikin satu file baru namanya form.blade.php. Baru di sini kita bikin satu form nih. Form post ya. Actionnya ke tadi apa ya? Ke names add ya. Sesuai dengan ini ya. Postnya kan kita mau ke names add.
Berarti di sini kita actionnya /name balik /names/add. Aduh, bisa juga ya. Oke, gitu ya. Metodenya post. Di sini kita sediain input type text. Susah banget. Tag. Oke. Name-nya di sini name. Oke. ID-nya ini nggak perlu sih. Ini aja. Jadi input type text, name-nya name. Sama input type submit. Value-nya tambah. Tuh ya. Jangan lupa tambahin CSRF. CSRF untuk pengamanan security. Ya, form sederhana ya. Bikin satu form di form.blade.php, actionnya ke /names/add sesuai dengan yang tadi kita udah bikin di web.php. Ini ya, postnya ke sini. Metodenya post ya. Kita tambahin satu CSRF. Sini kita punya satu input teks dengan nama name ya. Nanti di si controller kita baca inputnya dengan key name. Sini satu tombol untuk nge-submit ininya si form. Oke, kita balik ke controller, kita bikin satu controller. Maksudnya kita tambahin di metode add datanya. Oke. Karena di add data ini dia tadi nerima form ya, nerima data dari form sini. Kita harus tambahin class request di sini. Request ya. Baru kita olah datanya. Kita ambil ya. Name sama dengan request. Kita ambil dari input dengan key name. Oke, sesuai dengan data yang dipost dari si form. Selanjutnya name ini mau taruh di mana gitu. Gitu. Kita perlu nambahin di si ini ya. Si session names ya. Nah, di Laravel enaknya itu kita nggak perlu ngambil datanya terus kita update gitu ya. Kita cukup pakai push namanya. Jadi kalau misalnya ada data yang bentuknya array, kita bisa pakai session push untuk nge-push data bentuknya array ke dalam si session. Ini gini caranya. Request session push. Nah, artinya gini. Kita masukin key-nya. Key-nya tadi kan names ya. Kita masukin value-nya. Name. Nah, itu. Jadi deh. Gampang ya? Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi ngambil sessionnya dulu, terus kita update, baru kita push lagi ke session gitu ya. Jadi kita cukup kayak gini dengan request, session, push, key-nya tadi apa, yang array tadi, name. Name itu tadi ya yang dari kita ambil dari request. Udah deh. Sini kita return. Karena kita nggak mau nampilin sesuatu, kita redirect. Kita arahin ya. Kita bisa pakai return, redirect. Sama kayak di CI ya, atau di PHP base juga sama location, redirect. Redirectnya ke sini, ke si index ya. Tadi kan index itu rootnya ini ya, /names ya. Kita nanti redirectnya ke sini. Redirect, masukin si rootnya. Gitu ya. Nah, misalnya kita coba buka names/add ya. Nanti muncul form. Oh, udah index add. Wait. Salah kayaknya. Oh, iya ya, oke. Mungkin kita harus tambahin sesuatu ya di sini ya. Ini enggak, soalnya kalau misalnya add kayak gitu kebacanya sebagai ID jadinya nanti. Kita mungkin tambahin di sini detail kali ya. names/detail/id-nya gitu. Jadi nggak nyampur sama ini ya. Oke, nanti mungkin saya akan sedikit ngebahas tentang constraint.
untuk ngatur si ini. Kalau misalkan masalah kayak gini gitu ya, misalkan di sini kita mau bikin ID, jadi kita mau bikin add gitu, nanti kita gimana kalau misalnya maunya kayak gini gitu. Nanti ntar saya jelasin. Kita sekarang pakai kayak gini dulu, detail ID, ini add gitu ya. Jadi untuk detail kita perlu masuk ke names slash detail slash ID-nya apa. Kita nampilin form, ya formnya. Sekarang kita tambahin namanya siapa ya? Nah, ini dah, yang udah ada aja. Tambah ya, klik. Nah, masuk ya datanya. Jadi kita mau tambahin lagi, tinggal add aja. Tes, klik. Nah, udah ya, gampang ya. Nah, sini names untuk nampilin formnya, post add itu untuk nanti masukin data ke dalam session. Jadi kita di sini masih main session aja biar lebih paham tentang session. Nanti setelah itu baru kita masuk ke database di Laravel Advanced. Oke, ini kita copy lagi. Tadi di sini ya, dua metode ini. Sama satu lagi tadi form ya. Names dot form dot blade dot method. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Kita udah bisa nambahin names ke dalam session. Kita juga udah bisa ambilin listnya. Kita bisa ambil detail daripada si namesnya. Nah, ada yang mau tanya nih di sini? Silahkan. Atau masih belum paham? Atau ada yang ketinggalan perlu diulang? Silahkan ditanyakan. Ini saya kasih pagar itu berarti nama filenya. Pagar itu nama filenya, baru ntar di bawahnya ada isinya. Kemarin masuk tuh. Ikan kemarin masuk kan? Kemarin udah sempat saya jelasin ya masalah CSRF itu. Atau kemarin nggak masuk? Oh nggak masih, nggak masuk ya. Oke, nanti di video sebelumnya saya udah jelasin. Oke, mungkin saya jelasin lagi. Cara CSRF itu dipakai untuk menangani namanya itu cross-site request forgery. Jadi ini tuh celah keamanan ya, celah keamanan. Jadi bisa dipakai untuk hacker untuk apa ya, ngebobol website kita. Nah, si CSRF itu, si token CSRF dipakai untuk apa namanya? Ibaratnya token security-nya gitu, gampangnya. Jadi dengan token itu orang yang nggak diizinin itu nggak bisa nge-request gitu. Jadi kan kalau misalkan contoh eh apa ya? Misalnya gini deh, ini kan names ya. Kita kalau misalkan buka dari browser bisa toh. Nanti kalau misalkan contoh si website ini di deploy gitu di hosting. Kan orang bisa dong akses ke sini ke names untuk nampilin nama ini gitu ya. Nah, analoginya gini, bukan analoginya, contohnya gini. Si CSRF itu dipakai untuk kalau misalkan dia pakai CSRF, nanti dia nggak bisa akses ini. Kalau misalkan dia nggak punya tokennya gitu. Ibaratnya dia mau masuk ke suatu root gitu ya, suatu root ini. Dia nggak punya tokennya, nggak punya key-nya gitu, nggak punya kuncinya. Dia nggak bakal bisa diizinin untuk masuk gitu. Nah, si CSRF ini sebenarnya lebih spesifiknya itu pada saat kita nambahin data gitu. Jadi kan si data ini dilempar ke dalam controller ya, diolah gitu kan ya. Ya mungkin nanti datanya itu dimasukin dalam database gitu. Atau mungkin dijalanin di proses di sini kan diolah lah pokoknya ya datanya. Data dari form ini gitu. Form yang tadi ini. Ya kan? Nah, si CSRF itu nambahin sebuah token di sini. Nah, ini ada token ya. Token dipakai untuk pengaman gitu. Jadi
orang yang nggak punya token ini itu nggak akan bisa nambah data gitu, nggak bisa ngirim data ke sini ke server. Jadi si token ini itu di generate di server doang gitu, jadi server yang punya tokennya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang lain yang mau ngirim data ke sini tuh nggak bisa gitu. Gitu ya. Jadi token itu dipakai si CSRF itu sebenarnya nama kesingkatan dari ini, cross site request forgery. Nah, si add CSRF tadi digunakan untuk menambahkan token pengaman untuk menghindari si CSRF tadi. Gitu. Mana? Di sini, paham? Intinya gimana caranya biar orang yang nggak punya akses itu nggak bisa ngirim data ke server gitu aja. Dia punya token. Gitu ya. Gimana? Ikan? Oke, sip. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Oh ya, untuk video yang 2 hari sebelumnya udah saya upload ya. Kemarin dan lusa. Jadi bisa bisa di yang ketinggalan materinya atau yang nggak sempat masuk bisa dicek di video, oke? Oke, ada yang mau ditanya lagi sampai sini? Silakan. Mas, Ya. itu yang submit itu tadi Hah? ininya /name/add kan ya? Form sub. Oh, Nggak muncul eh yang form ini ya. Names slash add di webnya, di ini ininya post pas names. di Google Chrome-nya itunya /name/add juga kan? Iya, soalnya kan di sini kita bikin yang get slash name add sama yang post slash names add juga. Terus saya nggak muncul formnya. Nggak munculnya error atau emang blank? Nama yang tadi diinputin doang itu yang dari ujung itu doang, gak ada formnya. Ini maksudnya. Eh, yang mana? Bentar. Ini itu. Di browser inputnya gini, names slash add. Iya kayak gitu enggak? Blank atau ada error? Ada nama yang kalau misalnya itu doang mas, apa namanya yang nama awal itu loh, yang kalau yang tadi Oh, indeks gitu mas. oh, yang nama satuan detail itu ya? Iya, Ini bukan sih? Oh, kayak ini sih. Kok add sih? Aduh, salah sih. Cari. itu jadi names doang. Ini gitu. Satu data doang atau full? Dua-duanya. Jadi Oh, maksudnya gini, yang list. awal, iya iya. Oh. Ininya benar nggak di sini? Formsnya. View atau redirect? Nah, Tadi kan awalnya udah ngetik dulu, ngetik sendiri kan, terus huh? saya pikir copy-nya saya salah, saya copy dari foto sama. Ini ada benar form add-nya. Return view. Oh, tapi bener Return view names.form. bener. Webnya benar kayak gini. Ini names masuknya ke names slash names root add index ya, berarti ke controller names root Iya. dengan method index. Yang detail ke add detail. Rootnya kayak gini, names detail slash id. Untuk yang ini yang add, tampilan formnya names add, nanti dia masuknya ke add form add. Bener kan nih di sini nih, form add atau index? Format Bener. bener. Oh, Ininya add-nya. terakhir nggak lihat itu ternyata pas nggak keganti. Ini index. Bawah yang root yang bawah itu harusnya pas Jadi belum keganti. it, Coba foto dulu. Baru ada. Oke udah. mas. Oke, sip sip. Oke, ada yang mau ditanya lagi atau masih ada yang masalah? Mas, Yuk. mas, 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 mas.
silakan. buat get ini kan jatuhnya bukan parameter ya, jatuhnya yang detail itu bagian dari teks ya. Parameter. Karena kan dia dipakein kurung kurawal di si root. Oke, gimana caranya ngambilin parameter sementara dia aja nggak ada nama parameternya? Bentar. Nggak ada Itu slash ID. slash ya kurung kurawal ID. Terus Nah, kalau ini nggak ada itu gitu. kan nggak ada nama parameternya. Kok bisa? Emang di setnya Kan kayak gitu. detail kan detail Hmm. slash ID kan kita Hmm. biasanya kalau di itu ada tanda tanya apa, tanda tanya terus nama parameternya misalnya ID sama dengan baru ID-nya. Oh Ini kan di. ID-nya jatuhnya kayak satu sama lainnya gitu. Oke. Get nominalnya itu gimana? Iya tinggal di sini. Jadinya saya miss. Ini. Masukin satu parameter di sini. Jadi kalau misalkan Oh iya, kalau di Java kan oke. add request mapping. Sini kan di sini kasih parameter kan slash names ID itu kan. Jadi tinggal samain aja nama sesuai. Gitu. Oke, thank you mas. Yuk sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Yuk, ada yang masih bingung atau masih belum paham? Silakan tanya. Ada? Masih belum bisa? Atau masih belum jalan? Atau masih bingung? Atau ya yang lain yang perlu ditanyain? Ada? Oke, sudah bisa ya. Nah, itu kira-kira untuk yang add ya. Ditampilin, kita udah bisa nampilin list namanya, udah bisa nampilin detailnya per namanya gitu ya. Terus kita udah bisa nampilin form add-nya, sama nampilin nampilin lagi nge-add datanya. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi nih ya. Ini kan kita baru bisa nge-add ya. Berarti kan kita baru CR ya. Udahnya belum. Update sama delete-nya. Sekarang kita cobain yang delete-nya dulu. Yang gampang ya. Pakai delete-nya dulu. Names, jangan delete. Kita bikin get boleh. Biar gampang. Sini delete data. Bisa turut ya, ini untuk delete. Slash names, slash delete. Nanti dia ngarahnya ke delete underscore data nama metodenya. Di controller CRUD kita tambahin satu metode lagi, namanya itu public function delete data. Oh iya lupa, di sini dia butuh ID ya, karena kita nggak tahu delete-nya delete yang mana gitu. Jadi names slash delete, kita kasih ID-nya apa. ID yang kita mau delete itu ID yang mana. Ya. Jadi nanti di sini kita tambahin ID. Nah, karena kita butuh session seperti biasa ya, kita butuh request. Karena kan kita mau ambil data ya, mau ambil data terus kita hapus. Jadi kita butuh request, terus kita ambil dulu datanya dari session.
Ini ya, kita copy aja dari detail. Copy, paste di sini. Kalau udah, sekarang kita hapus datanya si ID-nya berdasarkan ID. Caranya, karena kita udah dapat names-nya, kita hapus. Cara ngapusnya itu bisa pakai unset. Names dengan arah yang ke ID. Baru kita update lagi nih si sessionnya. Jadi setelah kita update, setelah kita hapus nih, ya apa si names ID-nya, baru kita taruh di names lagi. Kita rubah, datanya kita update. Oke, baru kita return redirect. Kita cuma ngapus aja di sini ya, direct ke si /names. Ya, ini kita copy, kita delete berdasarkan ID-nya, kita update data si sessionnya, baru kita redirect. Oke, kita refresh, terus kita coba delete ya. Tadi kan names /delete /ID-nya, misalnya ID yang ke 1 berarti si Ujang ya. Ini kan kita indeksnya itu berdasarkan indeks array ya. Jadi misalnya 0 berarti yang pertama, 1 kedua, dan seterusnya. Misalnya kita masukin 1, berarti nanti yang ke delete adalah si Ujang. Oke. Nah, itu ya. Hapus ya. Delete udah bisa. Jangan ke satu lagi. Not phone. Wah, delete ya, lupa saya. Delete 1. Sepertinya tidak ini ya. Tidak berurut ya. Oh, harus di unset nih. Harusnya itu bentar. Array ya. Wait. Names dot kok dot sih. Wait. Array underscore wait, lupa sih ya. Shift. Oh ya, shift. Oh, shift sih. Ntar saya lupa. Array and shift. Wait. Array dulu lupa kan. Wait. Pop some diff. Bentar. Pop di akhir, push di shift slice. Oh, bentar, kayaknya splice nih. Remove a portion of the array and proceed to something else. Slice. Arraynya offset length. Oke. Slice ya. Names. Offsetnya kita ambil dari ID. Terus kita jumlahin 1. Kita masukin ke dalam si names. Ini array slice return ya. Returnnya array the slice. Oke. Wait, the slice. Bentar. Bentar, kita coba dulu.
nggak akan ngurut kalau misalkan kayak gitu ya. Harusnya tadi lihat ya, coba dulu deh, delete. Lupa lagi. Tes coba dulu deh yang tadi. Slice. Coba ya. Delete. 1. Wah, 1 doang jadinya. Salah. Kita tambah dulu deh. Bentar. Bentar. Saya lupa. Bentar. Saya lupa ya. Kalau unset yang hilang ntar indeksnya. Oh, oke. Unset names dengan key ID, kita array values biar dia reorder. Oke, sip. Jadi ini dipakai, yang pertama itu kita hapus dulu dia. Kedua itu kita reorder. Jadi indeksnya itu biar nanti urutan lagi gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita unset, misalkan ada indeks 1, 2, 0, 1, 2. Kalau misalnya kita delete yang ke 1, nanti hasilnya adalah 0 sama 2 gitu. Jadi satunya nggak jadi dia nggak geser gitu. Yang kita geser dengan cara array values gitu. Ya, kita coba. Names kita delete yang ke 1, berarti yang 0 deh, berarti Aaron hilang ya. Nah, nambah. Coba lagi ke 0. Oh, gitu ya. Ke 0 lagi. Karena dia kalau misalkan dihapus semua, dia bakal reset ya. Jadi dia nggak akan bisa datanya itu sampai habis gitu karena kita pakai session. Kita add dulu deh. Kita add, misalkan namanya itu banyak aja biar kelihatan. Oke, berarti kita coba delete yang ini, berarti 2 ya. Delete 2. Berarti Aaron yang hilang ya. Berarti densitas ini jadi yang 2 ya. Harusnya. Delete 2. Oke, sip. Dah. Delete berhasil. Di sini ada yang mau tanyain dulu.
saya masukin di delete ya. Ada mau tanyain, silakan. Ya, itu delete. Mana? Ada masih bingung atau ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke. Nggak ada, kita lanjut deh. Satu lagi ya, kita update nih. Wah, update mana ya? Kita coba tambahin satu root. Sebenarnya dua ya, jadi satu untuk form ngantilin form update-nya, kedua untuk apa ininya update. Jadi tambahin dua root ya, names edit sama names update. Edit itu nanti ngarahnya ke form update, update nanti ngarahnya ke update data. Jadi edit ini untuk nampilin formnya aja. Nah, di sini kita bisa pakai put nih, karena nanti kita pakai form ya. Put kemarin kan kita HTTP formnya itu put dipakai untuk ngerubah data ya, ngubah nge-replace gitu. Kalau patch kan berarti kan sebagian, ini put berarti semua. Ya, kita bikin dua metode, namanya public function form update, dan juga public function update data. Form update di sini sama kayak yang si form add ya, cuman dia bedanya nanti nampilinnya form update misalnya viewsnya. Nah, pas update data di sini tuh mirip kayak yang si ini sebenarnya yang delete ya. Dia ngambil data dulu, nanti dia butuh request ya, sama ID-nya, sama data barunya. Oh, nggak perlu, request aja. Data barunya kan ada di request. Kita ambil datanya, terus kita update. As names yang ke ID sama dengan request input dengan nama name ya. Jadi kita langsung update nih. Langsung update si names yang ke ID itu diupdate dengan data yang dikirim dari form. Setelah itu kita update sessionnya. Dah, kita return redirect ke /names. Dah. Tambah satu ini ya, satu view lagi berarti ya untuk yang form update. Form update itu sama persis sama kayak si form blade. Jadi kita bisa copy, paste di sini. Tinggal di rename aja. Soalnya sama persis. Update ya, form update ya. Form update ya. Jadi sama aja. Memang bedanya nanti di sini value-nya ada. Value kita ambil dari name. Jadi kan kalau misalnya di form biasa dia nggak ada value-nya. Karena kita mau edit, value-nya di sini, kita simpan di sini. Bentar di sini dia ngoper data sebenarnya. Dia harusnya ngoper data. Sini berarti dia butuh request juga. Ambil data dari session. Terus di oper datanya di sini. Sama kayak detail ya. Ini si form update sama kayak detail. Bedanya dia nampilin di form. Ini kita bisa copy dari detail.
cuman bedanya adalah dia nampilnya ke home update. Intel. Gitu ya. Ini sama kayak detail, bedanya dia ngarahinnya ke form update, gitu ya. Jadi sini value-nya adalah name. Gitu. Nah, ini action-nya kita ganti jadi names update. Metodenya kita nggak bisa taruh di sini. Ini si HTML dia cuman punya dua, get sama post saja. Nah, caranya biar dia itu jadi put, kita bisa override di sini. Form udah ya. Kita coba cek, harusnya ada ya. Bentar, lupa lagi. Namanya itu wait, nggak ada ya. Oh, dia harus pakai ini kolektif. Oke, nanti kita tambahin di sini. Input type hidden, namanya underscore method, value-nya itu put. Itu doang sih. Gitu. Jadi ini dipakai untuk kita nge-override atau kita nimpa si method post ini jadi put gitu. Jadi nanti yang dikirim formnya bentuk metodenya adalah put. Pakai underscore ya. Name underscore method, value-nya put. Gitu. Jadi misalnya kita buka, misalnya kita edit ya. Name slash edit slash id-nya itu. Kita bikin id dulu sih. Edit. Oh, belum dong. Ini lupa ya, kita rootnya dikasih edit. Lupa, sorry. ID ya, biar kita tahu yang di edit itu yang mana. Di sini dia udah ada. Oke, sip. Jadi di sini aja kita rubah. Tambahin ID. Edit slash misalkan kita mau rubah si ujang. Nah, ini ya, ujangnya muncul ya, karena tadi value-nya udah kita set. Kita rubah jadi ujang 2. Tambah dong ininya. Lupa di-update jadi update ya, di view form update. Ujang 2. Klik. Apa nih? To view arguments to function app atau untuk oh, bentar, dia butuh ini kah? Name update ID jangan-jangan. Oh iya benar ID. Berarti di sini dibutuh ID juga. Lupa. Berarti di form update kita butuh masukin ID di sini. Atau kita bisa taruh di input sebenarnya. Oke deh, sini aja dulu. Yes, ID. Berarti dari controller kita perlu masukin si ID ini. Dari sini ya. Dari si form update ya, kita tambahin ID. ID adalah ID. Kita oper balik ID. Sip. Edit slash 1. Kita lihat ada nggak ya? Nah ini ya, ada 1 ya. Ujang 2. Nah, berapa ya? Itu kira-kira. Gimana? Ada yang mau tanya di sini? Kita udah selesai, udah bisa bikin crowd. Kira-kira masih bingung atau masih kurang jelas atau kecepatan? Silahkan ditanyain. Ini saya copy aja ya. Ini form update. Names. Form
update.play.php, terus webnya. Oke. Sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Oke, nanti kita sedikit bahas tentang si layout ya. Mungkin kita kelarin aja deh, nggak apa-apa. Kita kelarin dulu si layout ya biar enak. Biar besok nanti masuknya ke advance, jadi kita nggak perlu basic Laravel lagi. Ada yang mau tanyain habis ini? CRUD tadi pakai session ya, CRUD-nya tapi belum pakai database. Jadi biar tahu aja konsep cara penggunaannya aja. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Mas, kalau dapet error undefined index tuh biasanya kenapa ya? Undefined index tapi masalahnya di routing. Undefined index. Bener nggak di sini si ID-nya ini kan biasa kalau misalkan kita detail slash 100 Saya nggak ini apa ya? undefined index apa? Undefined index at Nah, di root-nya tadi nggak pakai detail ya? ada sih ada detail. Masa? Di Ada nggak yang sama selevel sama ini? Biasanya dia kan karena gini, Ada. jadi add itu dianggap sebagai ID sama dia. Gitu. ada. Oh gitu. Sebenarnya kita bisa ganti sih, jadi kasih constraint di sini. Oh, jadi karena apa? Udah ini ya. Selevel, benar sekali. Ini ada si Laravel. Ada constraint jadi, kalau misalnya kita mau pakai, saya lupa. Pakai regex, regex plus. The basic routing. Sebenarnya sih yuk, sip. Sebenarnya di sini ada banyak loh. Apa namanya? Untuk ini ada nih. Oh, bukan. Di ininya ada banyak, ada udah lengkap ya di ininya. Cuman kita nggak bahas sampai situ. Where name, bisa dibikin sih ID-nya. Kita pakai where ID-nya itu dia cuman backslash d aja. Berarti ini kita bisa bikin kayak gini nih, Mat. Kalau misalkan dia nggak pakai detail 1, dia bisa. Tapi misalnya kita bentuk add, masuk ke add gitu. Jadi ini bisa selevel nih, ID dan add. Cuman kita kasih constraint di sini. Gimana sih ID-nya itu cuman desimal aja, desimal. Cuman angka aja nih, digit ya maksudnya. Backslash dia itu digit. Berarti ID ini harus digit. Selain daripada digit dia nggak bisa. Intinya di sebelah sini regex. Ya, ini bisa kita bikin kayak gini. Kalau misalnya dia mau selevel. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada masih bingung? Mas boleh tadi contoh yang pakai regex. Pakai regex. Nih. Tambahin where di belakangnya. Where nama parameternya, koma regexnya apa. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada masih bingung? Atau ada paham di sini? Nggak ada. Oke deh, kalau nggak ada, kita coba sedikit ya, kita coba bahas sedikit tentang layout. Nanti biar bisa dipakai. Kita besok gampang.
Oke, sini udah. Sekarang kita masuk ke namanya blade layout. Dikit lagi sih udah kelar dah gitu ya. Ya, blade layout. Jadi layout itu dipakai untuk kita bikin atau nge-define bagian umum daripada si website. Soalnya kemarin saya sempat ceritain ya, digambarin kemarin saya udah ceritain masalah layout. Misalnya contoh kayak Facebook gitu, kan dia pasti tampilan Facebook ini ya apa namanya, dari setiap halaman pasti sama ya. Coba cari. Kali. Nih ya. Kan kalau misalnya kita ke Facebook, pasti headernya pasti selalu ikut ya. Mau dia di profile, di beranda, ya, di halaman gitu ya. Pasti selalu sama nih ada headernya contoh gitu ya. Nah, itu gimana caranya biar itu sama gitu? Apakah kita ulang-ulang terus bikin halaman satu nih, bikin profile, kita bikin dari atas sampai bawah gitu, full. Mau dia footer, mau header, mau konten, kutik semua. Kita bikin ya apa view beranda, ketik headernya, kontennya, footernya. Kan banyak ya. Kalau misalkan nanti ada banyak halaman kan pusing juga gitu. Kita harus kopas sih gampang kopas gitu. Cuman nanti kalau misalnya ada perubahan kayak gitu ya. Kemarin saya udah sempat nyebutin kalau misalnya ada perubahan berarti semua halaman harus dirubah gitu ya. Misalkan ada header dirubah gitu warnanya, rubah semua warna. Wah, semua page-nya dirubah warnanya gitu. Nah, kita bisa manfaatin yang namanya tuh layout. Dimana kita cuman sekali doang nge-define atau kita bikin satu kayak bentuknya tuh kayak template gitu ya. Misalkan kita bikin template header ya udah nanti di semua halaman header itu tetap sama kayak gitu. Jadi dia cuma ngacu ke satu file aja, ke satu view headernya. Nanti untuk kontennya itu masing-masing yang nentuin. Kayak gini ya, ini ada placeholder. Jadi ini header, left side, right side sama footer itu template bentuknya. Tahu lah template ya, pengertian template. Yang sering dengar juga, wah kata-katanya template nih, gitu. Ya itu juga ya template jadinya. Jadi sama. Nah ini juga sama sini. Template. Jadi ini sebenarnya template kita bikin. Nah placeholder ini itu yang nanti bisa berubah-berubah bentuknya. Si kontennya. Tadi misalkan contoh Facebook headernya satu tetap ya. Mau dia di profile, mau dia di beranda gitu ya. Yang berubah cuman placeholdernya aja gitu. Tapi headernya tetap yang itu. Jadi kalau misalnya nanti kita mau rubah bagian header, kita cukup ngerubah si template-nya aja. Kita nggak perlu ngerubah di setiap halaman profile, beranda gitu ya, halaman itu nggak perlu. Kita cukup rubah di satu file layoutnya aja, si template-nya. Ya itu pengertiannya. Nah di sini ada beberapa direktif yang bisa kita pakai dua ini ya, yang umumnya dipakai untuk kita ngebangun sebuah layout. Jadi untuk layout sama aja formatnya .blade.php, cuman bedanya dia nanti sebagai layout gitu. Nanti dia bisa di-extend bentuknya. Kayak kelas gitu ya. Dia bisa di-extend. Di-extend itu maksudnya nanti berarti artinya si view itu make si layout gitu, di-extend itu. Ya kan kita kemarin udah belajar OP extend itu berarti kan semua sifat yang ada di parentnya turun ke child ya. Dan juga sama template. Jadi kalau misalnya kita pakai template terus kita extend di view, berarti view tersebut semua sifat yang ada di template atau di layout itu turun ke si view. Ya. Jadi otomatis misalkan si parentnya atau si layoutnya itu dia punya header. Nanti berarti childnya juga punya header yang sama kayak si parentnya gitu ya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, di sini ada dua direktif. Yang pertama itu ada yield, yang kedua ada section. Nah, yield ini dipakai di si layoutnya, si template-nya untuk kita nanti nentuin mau template-nya tuh mau ditaruh di mana gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin di OOP, yield ini itu mirip kayak abstrak. Orang nggak belajar abstrak ya. Oke deh, ya udah biarin. Intinya yield itu dipakai untuk nentuin placeholdernya gitu ya, narok si bagiannya gitu di layout.
section dipakai untuk ngisi si placeholdernya gitu. Jadi ini ibaratnya kayak tempatnya itu di mana di layout gitu ya. Nah, section ini itu adalah isi daripada si placeholdernya, nanti bakal ngegantiin si yield ini. Gambaran kayak gini. Kelihatan? Gambaran kayak gini ya. Saya coba perbesar. Nah, di sini sebelah kanan ini layout ya. Sebelah kanan layout, sebelah kiri itu view-nya. Nah, saya lupa kasih extend di sini ya. Harusnya ada extend di sini. Jadi layoutnya tuh ya udah full, layoutnya full semua. Cuman di sini di tengah-tengah ini dia dikasih yield. Ada yield header, yield content, yield footer gitu ya. Bebas mau namanya mau dikasih apa-apa, mau dikasih apapun bebas. Yang penting di layout ada yieldnya. Nah, selain daripada yield, itu nanti dia nggak akan bisa dirubah gitu. Bentuknya template. Misalnya kayak ini, left side, right side itu bentuknya template. Dia nggak bisa dirubah. Sedangkan yang yield itu adalah placeholdernya. Nanti bisa kita rubah gitu. Kan kalau misalnya kita di input ya, HTML input kan ada yang namanya placeholder ya. Nah, itu kan dia cuman kayak teks bayang-bayang aja kan. Itu ntar bisa ke-replace sama value aslinya gitu ya. Nah, itu sama kayak gini konsepnya. Jadi si yield ini adalah placeholder doang gitu. Cuman kayak bayang-bayang aja. Isinya nanti dari sini, dari si view. Nah, nanti ini kan section header. Nanti si isinya ini, si H3 welcome ini bakal ditaruh di sini gitu. Plak ditempelin. Ini juga sama. Konten nanti bakal tempelin di sini. Jadi setiap section itu nanti nempel ke si yield-nya yang sesuai gitu. Kalau di sini yield footer, nanti section footer si isinya bakal masuk ke sini. Gitu ya. Contoh kayak gini. Misalkan ada sebuah layout gitu ya. Ini kita coba gambarin. Tadi ya, sesuai dengan tadi. Ada yield header, yield content sama yield footer. Nah, di sini ada left set sama right set ya. Oh, left dua-duanya. Left set sama right set aturan nih. Itu kan left sama right itu kan dia nggak ada yieldnya kan ya. Berarti nggak bisa dirubah gitu. Sedangkan yang ini yang ada garis putus-putusnya ini bentuknya placeholder atau bayang-bayangnya aja. Value aslinya diambil dari sebelah kiri ini, dari si view. Gitu. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah, gitu ya. Hasilnya jadi langsung ketaruh gitu ya. Jadi yang ada di section sebelah kiri itu pindah ke sini. Gitu ya. Itu konsepnya kayak gitu gambarannya. Sampai sini ada mau tanya dulu sebelum kita praktekin? Atau saya kecepatan orang ini? Gimana? Gak ada? Oke. Yaudah, kalau misalnya nggak ada kita coba praktekin ya. Biar lebih paham. Oke. Ini kita akan coba bikin template ya si ininya, si names tadi. Oke. Cara bikin template itu sama kayak view biasa. Di sini kita bikin satu folder baru aja ya, biar lebih enak. Kita bikin folder baru namanya template atau layout aja deh. Layouts pakai S ya, banyak berarti nanti di sini tempat layout. Oke, layouts. Nah, di dalam folder layouts kita tambahin satu file. Namanya itu misal contoh main ya. main.blade.php. Ya, kita pakai blade. main.blade.php di dalam folder layouts. Oke. Kita akan coba pasang header sama footer aja dulu sementara gitu ya. Di sini kita buat HTML-nya. Ntar sini misalkan kita buat layout. Oke, gitu ya. Nah, seperti yang tadi sesuai dengan direktif yang kita udah lihat, ada yield sama section ya. Yield itu tadi dipakai di si layout. Nah, berarti di sini kita pakai yield gitu ya. Kita bikin sectionnya. Yield. Kita ketik aja yield, nanti ada di situ apa namanya auto complete-nya, tinggal dikasih aja. Misalnya di sini kita bikin namanya itu konten. Oke. Nah, di atas ini kita bikin H3 atau H1 ya. H1 aja deh. H1. Misalnya kita bikin header page atau header section.
Sama di bawah sini kita bikin H5 gitu ya. Sini copyright and copyright right 2020 kali gitu ya. Nah ini kan berarti semuanya template kecuali ini gitu ya. Ini sebagai placeholdernya yang nanti bisa digantiin. Oke. Ya ini udah jadi layoutnya. Sekarang kita extend ya. Ini sebagai parent ya layout ini. Kita extend di childnya. Sini misalkan kita names ya di list ya, list.blade.php di names. Cara pakainya itu kayak gini. Di atas kita bikin extend ke layoutnya. Caranya kita langsung masuk ke layouts dot tadi main ya namanya main. Itu ya caranya. Jadi ini langsung masuk ke folder view. Jadi nama foldernya layouts ya. Tadi nama foldernya layouts, nama filenya main. Jadi kita bikin layouts.main. Ya, ini udah extend. Selanjutnya kita bikin section. Tadi kan di main layout ini dia ada yield content ya. Nah, berarti di sini yang tadi udah nge-extend si layout, dia harus masukin yang namanya section. Add section name. Name-nya tadi di main konten ya. Berarti di sini harus konten juga. Nah, ini for each-nya kita masukin biar nanti bisa kecetak gitu. Nah, kita save ya. Sekarang kita coba jalanin lagi nih. Kita jalanin sih names yang list. Nah, ini ya muncul ya. Header section copyright. Padahal di sini di si list.blade.php itu nggak ada ya. Nggak ada header sama footernya gitu ya. Cuman kontennya doang gitu. Tapi dia ngambil dari sini gitu. Ambil dari sini, dia cuma nge-replace si yield kontennya aja. Gitu ya. Nah, gimana di tempat yang lain? Sama juga. Kita bisa pakai cara yang sama di tempat yang lain. Ini baru list nih. Berarti di form itu juga bisa bikin. Sama kayak tadi caranya. Kita extend dulu. Namanya tadi layout, nama foldernya, terus nama view-nya, nama layoutnya, main. Baru kita kasih section. Namanya konten ya. Konten lagi, konten. Konten ya. Pas dari sini. Save. Nah, kalau misalnya kita kunjungin form, yang view form tadi ya, add ya berarti ya. names/add. Nah, dia muncul, ya kan? Muncul ya? Header sama footernya. Ini tengah-tengahnya isinya gitu. Gitu ya. Itu layout kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita rubah di si main ini, misalkan kita rubah jadi header section www gitu. Dia berubah juga. Termasuk yang di names tadi. Nah, ya ikutin ya jadinya. Ya. Jadi ini template bentuknya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau rubah, kita mau ubah si apa headernya atau footernya, tinggal rubah aja langsung di layout gitu. Kita nggak perlu rubah per file gitu. Jadi file-file ini cuman isi-isinya aja, isi daripada si ini. Gitu. Ya, kira-kira tuh untuk layout. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan. Atau kecepatan, atau masih bingung, atau yang lain, silahkan. Sekalian saya copy deh. Mana? Ada yang mau tanyain? Silahkan. Mas, kalau level file layout ya, level file layout sama mainnya itu beda, gimana ya? Maksudnya? Layoutnya itu ada di main, file mainnya itu ada di folder utama. Diffuse. Ya ini view. Terus kalau si View-nya? yang di extendnya itu Hah? dia ada di dalam folder
folder employees. Oh, ya udah tinggal gini aja. Main. Iya. Karena sebenarnya dia langsung nyari langsung ke root ke views. Makanya Kan tuh iya, langsung langsung di root views-nya sini. Dia nyari ke views gitu. Jadi kalau misalkan dia layout sudah main, berarti dia masuk ke folder layouts dulu, baru cari nama filenya main. Kalau misalkan kita langsung ketik main, berarti dia bakal nyari di folder views, nyari namanya main.blade.php gitu. tapi kok dia malah di atas ya. Di atas gimana? Salah ininya kali, posisinya. Coba di setting, styling, styling dulu coba. Kalau si add extend-nya itu ada di si kalau dia gara-gara dia di update sama tag body itu ngaruh nggak sih? Kenapa? Kalau si layoutnya itu punya tag body Hmm? di dalamnya, ngaruh nggak sih? Si Body ini di mana di si extend-nya, di extend, sininya? ya di situ. Oh, berarti di sini nggak harus, Oh nggak boleh ada harus ada section. section. Iya, ada section. Dia buat nanti nempatin dia sebagai apa namanya, ibaratnya fragmentnya lah gitu. Fragment. Itu nanti ditempel di si layout. Terus hilang. Namanya bener nggak? Di sini yieldnya apa? Di sini yieldnya Sectionnya sectionnya apa? Yieldnya konten, sectionnya konten juga harus sama. aneh nggak mau. Yieldnya layout, Hmm. sectionnya layout, gak salah deh. Extendnya Extendnya main. main aja. Uh-uh. Naruhnya di root viewsnya. Mainnya di root, Isi, file extendnya itu ada di dalam ya nggak masalah. folder employees. Yang penting dia pasti ngarahnya ke main. Nah itu gimana tuh? Ininya bener nggak? Iya, bener kok. Nggak tampilnya gimana maksudnya? Blank, Ah, blank. putih. Controllernya bener nggak ngarahnya? Kenapa? Ada yang dirubah nggak tadi controllernya? Tidak. Kontrolnya nembak ke ini kan, file extendnya kan. Iya, si listnya. Tadi kan saya Ada tag yang ketinggalan lagi nggak selain extend sama section? extend section aja udah. Oke gitu. End sectionnya udah. Gimana kalau di dalam file extendnya itu ada HTML body? Kan di situ mas cuma pakai H3. Benar. Karena di sini udah ada Ngaruh nggak? body. Ah, Bisa jadi ngaruh. Karena saya di sini udah ada body, ya udah nggak usah pakai body lagi. Di sini tinggal isinya aja. setup seperti itu. Kecuali kalau misalnya di sini nggak ada. Kok berpengaruh? Agak sama aja. Blank. Hilang gitu. Blank. White. It's white. Antara layout sama view-nya nih yang salah. Coba lihat layout.
Yang lainnya mungkin boleh sekalian. Mana belum muncul. Oh iya juga sempet. Belum muncul. Sip. Oke. Coba lihat layoutnya. Oke, ini Layoutnya. extendnya. Layoutnya dulu. Ya, kalau itu sebutannya. Layoutnya dulu. Kenapa? Layoutnya dulu, layout. Oh, Doc type HTML begitu benarkah? Coba doc tag HTML dihapus. Hapus aja. ngaruh kah? Save. Ya coba aja dulu. Bentar. H3 ini header, etial layout, H3 oke. Di ininya si view-nya. Extends main. Session layout. Oke, benar. Coba. Oh, iya. Blaze. Oh, yang tadi add ya? Iya. Tadi Oh iya. Coba di controllernya lihat. Mana add? bukan list. Add. Employees underscore add employees. Coba ke view lagi. View yang add blade.php. View employees add. Ke layout. Apa ya yang kurang? Coba di guild-nya diganti coba konten gitu. Bisa jadi ngaruh ya. Coba aja dulu konten. Headnya tuh kosong ya. Coba dikasih nama headnya tuh, kasih title gitu. Konten. Coba F12. Kosong. Coba lihat lagi, lihat. HTML, head, body. Atau dia Apa perlu ini ada hubungannya sama pakai regex? enggak? Coba lihat regexnya. Oh, bisa jadi nih. Mana? Where ID. Oke, coba ini kita tambahin gitu. Itu backslash 2 kali. Ya udah coba. Dilanjutin. Sama. Backslashnya 2 kali ya. Backslash apa? Oh ini. Iya, 2 kali mas. Kalau sekali nggak mau. Coba. Harusnya bisa. Oh. Aduh, itu ad-nya kosong dong. Mantap sekali dirimu. Pantas saja. Mana teh? Pusing. Aduh. Iyalah sampai kapan dirubah view-nya gue tetap aja nggak akan ngaruh. Malu mas. Dah, Di sip. sini bitching. Ngaruhnya apa? Jadi nggak bisa mikir. Walah. Oke. Ada yang lain yang mau tanyain? Silakan. Oh iya lupa dia. Bisa. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Silakan. Yuk.
Ya silakan yuk, ada yang mau tanyain atau masih bingung silakan. Apa udah pada ngantuk? Iya, 10:30 kurang ya. Jadi materi basic kita Laravel udah selesai, besok kita lanjut ke materi advance. Ada yang mau tanyain? Silakan. Ada. Mas, Ada. ini basic udah sampai sini doang kan ya layout? Yup, benar sekali. Tolong di skip ya. Oke, sip. Siap. Saya tadi miss banyak di apa? Fragment. Break. Iya. Oke deh. Oke, misalkan nggak ada yang tanyain, mungkin cukup sekian untuk apa namanya materinya hari ini. Kita lanjut besok di materi PHP Laravel Advance. Terima kasih atas perannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.